Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kodular kembali, yaitu bagaimana membuat tombol navigasi untuk perpustakaan digital. Ya, oke. Tahapnya yang pertama, mari kita create project. Kita coba tuliskan library digital. Kemudian kita next, lalu kita tuliskan library digital, app name-nya. Kalau sudah kita mungkin bisa ditambahkan kelas berapa kalian, ya, X berapa. Kalau sudah, finish. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang yang pertama kita buat dulu layout-nya, general, table range. Nah, ini pada screen 1 kita pilih horizontal center, vertikalnya center. Lalu pada bagian table arrangement, ini row-nya kita buat. Oke. Jika sudah seperti ini, sekarang kita buatkan image-nya. User interface, kita klik user interface. Kemudian image, ini kita geser, masukkan ke dalam table tadi. Ya, kita masukkan 3 image dalam table. Lalu sini ada label 1, label 2, label 3. Nah, pada bagian label ini, label propertiesnya teksnya kita rubah. Ya, ini misalnya buku fiksi. Kemudian label 2, buku non-fiksi. Label 3, buku pelajaran. Ya, kelas berapa kamu? Ya, kelasnya kelas berapa? Misalnya kalau kelas X3, ketik X3. Ya. Nah, kalau sudah, di bagian bawah nanti di sini kita bikin button 1, button 2. Ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa berlanjut memasukkan gambar. Ini kita masukkan gambar dulu. Caranya misalnya kita bisa cari di internet terlebih dahulu. Misalnya ini saya simpan. Ini buku fiksi. Terus kita cari lagi non fiksi. Misalnya ini buku non fiksi. Terus
buku mapel. Oke, misalnya kita ini. Nah, jika semua buku ini sudah kita buat, lalu kita masuk kembali ke image 1, ya. Image 1 kita masukkan picture-nya, upload asset. Nah, kita misalnya fiksi, ya. Kemudian upload lagi non fiksi. Jadi kita uploadin aja semua. Kemudian mata pelajaran. Oke. Sekarang image 1 buku non fiksi. Buku fiksi ya, buku fiksi kita masukkan. Kita lihat. Nah, ini persennya kita ganti misalnya 10%. Ini 10%. Oke, misalnya ini. Atau kalau misalnya terlalu besar, ini 15%, 15%. Oke, semuanya nanti kita bikin 15%. Image, ini buku non fiksi. Nah, ini 15%. Ini juga 15%. Ya. Nah, ini kita bisa turunin lebarnya misalnya 10%. Oke, selanjutnya ini kita upload buku mata pelajaran. Nah, ini karena GIF ini nggak bisa, dia harus dirubah dulu. Nah, buku mata pelajaran ini harus kita rubah. Cara merubahnya ini kita masuk ke edit, terus file, save as, JPEG, masuk picture, buku mapel. Nah, ini kita hapus. Nah, kalau sudah, kita coba aset lagi buku mapel. Ini yang GIF kita hapus. Upload. Nah, ini kita masukkan buku mapel. Nah, ini 15%, 15%. Oke, di sini udah. Sekarang kalau sini sudah, ini teksnya kita buat ini teksnya misalnya keluar aplikasi. Nah, ini misalnya kita bisa buat apa ya, refresh misalnya.
Nah, ini kan berantakan nih. Caranya labelnya kita masukkan. Label width-nya oke, di label width ini kita masukkan misalnya 20%. Oke, mungkin ini kita coba keluarkan dulu semua. Ini kita keluarkan. Nah, ini kan gambarnya nggak sesuai. Sekarang ada yang harus kita tambahkan lagi nih, ya. Namanya vertical arrange. Ya, ini kita masukkan sini. Oke. Nah, ini buku-bukunya. Ini kan 15%, 15%. Nah, ini mungkin width-nya kita tambahin jadi 20% semua. Oke, kalau sudah, nah ini 20 px. Ya, 20 px. Ini ganti persen. Oke, kalau sudah, nah ini width-nya kita samakan. Sekarang untuk fiksi label bukunya masukin sini, non fiksi masukin sini, lalu ini masukin sini. Oke, ya. Nah, ini buku-bukunya sudah muncul semua. Nah, vertikal ini kita ganti background, misalnya untuk non fiksi warna biru, kemudian vertikal yang kedua kita ganti misalnya warna hijau, lalu buku mata pelajaran kita ganti misalnya warna ini ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba tes pada handphone. Oke, ini sudah saya coba. Lalu kita tes. Ya. Ini kita pilih companion. Oke, ini sudah ada semua. Ya, semua sudah berhasil. Tinggal kita menghubungkan masing-masing tombol, baik itu buku fiksi, buku non-fiksi, dan buku pelajaran. Nah, silakan kalian simak
di part kedua bagaimana cara membuat halaman buku fiksi dan menjadi sebuah e-library.